Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Weskania Amibowo dari kelas 11 MIPA 5 dan saya akan menjelaskan materi mengenai konsep musik barat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai musik. Musik merupakan salah satu hal yang paling sering didengarkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan musik yang terus meningkat menjadikan banyak orang yang terpengaruh karena persebarannya yang sangat mendunia, sehingga musik menjadi suatu bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berhubungan dengan musik, yaitu mengenai pengertian musik barat yang meliputi unsur serta jenis-jenisnya. Pengertian musik barat. Musik barat adalah jenis musik yang berasal dari negara barat. Musik ini sangat berkembang di negara timur termasuk Indonesia. Musik ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, politik, hiburan, agama, kesehatan, dan yang lain-lain. Unsur umum musik barat. Pada umumnya, musik barat memiliki 4 unsur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah irama dan matra. Irama yang terdapat dalam musik populer atau kontemporer biasa disebut dengan style, tradisi, idiom, atau corak atau genre. Pada musik populer, modern irama meliputi country, folk, waltz, rock and roll, samba, salsa, disco, dan yang lainnya. Termasuk juga di dalamnya mengalami peleburan dengan banyak corak, contohnya country rock, jazz rock, dan latin disco. Untuk yang biasa memainkan gitar irama, maka akan mengetahui bahwa memainkan irama country akan berbeda dengan memainkan irama salsa. Pola dalam memukul gitar dalam jenis irama pertama akan berbeda dengan pola pukulan untuk irama yang kedua. Pada notasi khusus pada irama gitar, dalam masing-masing irama akan diberikan dengan pola kombinasi not dengan berbagai nilai tertentu. Selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer adalah lingkungan pada sekeliling sebuah nyanyian. Berikutnya, suasana hati, yaitu menggambarkan perasaan seseorang yang menyanyi mengenai apa yang Anda katakan kepada pendengar. Bahagia, merenung, damai dan rindu, tenang, bercanda, sepi, sedih, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah pesan. Pesan adalah apa yang penyanyi katakan kepada para pendengar. Apa kenyataan, sudut pandang, serta filsafat atau tanggapan apa yang diinginkan dari pendengar. Secara khusus, unsur musik barat juga memiliki 4 unsur. Berikut ini adalah penjelasannya. Unsur yang pertama adalah lirik. Lirik mampu mengungkapkan emosi serta nyanyian yang meliputi melodi dan lirik yang merupakan ungkapan emosional. Lirik bisa tersusun atas bait dan kor. Bait menggambarkan, kor bercerita. Bait menunjukkan seseorang atau sesuatu dengan bahasa yang khusus dan juga menarik. Sedangkan kor bercerita dengan komentar maupun ringkasan tentang bait. Yang kedua adalah melodi. Melodi adalah sebuah gabungan dari rangkaian tangga nada atau pitch serta ritme. Rangkaian tinggi nada dan ritme diberi tanda dengan rangkaian not dan tanda diam dengan berbagai jenis nilai. Yang ketiga adalah harmoni. Harmoni pada musik barat yaitu merupakan sebuah teori musik yang membahas mengenai bagaimana penyusunan sebuah rangkaian akord agar musik tersebut bisa enak didengar dan juga selaras. Di sini akan dijelaskan tentang pemakaian banyak nada secara bersamaan dan akord-akord musik yang terjadi dengan secara nyata ataupun yang tersirat. Pelajaran ini sering mengarah pada studi tentang progres harmonis, gerakan dari sebuah nada secara bersama-sama ke nada yang lain, dan juga prinsip-prinsip struktural yang mengatur progres tersebut. Yang keempat adalah ritme. Ritme adalah sebuah bagian dari melodi atau lagu. Ia berkaitan dengan distribusi not-not pada saat dan tekanan not-not tersebut. Not dalam waktu ini diberi berbagai nilai. Dalam suatu ketukan 4/4, contohnya, satu not memiliki nilai 4 ketukan dibunyikan untuk jangka waktu yang agak lama, misalnya selama 4 detik. Sementara, satu not bernilai satu ketukan membutuhkan waktu yang cepat untuk dibunyikan, misalnya setengah detik. Satu not lain yang memiliki nilai setengah ketukan akan membutuhkan waktu yang lebih pendek dari not yang sebelumnya yang dimainkan ataupun dinyanyikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis musik barat. Musik barat mempunyai berbagai jenis atau macam, antara lain yang pertama adalah blues. Blues adalah suatu aliran musik vokal dan instrumental yang lahir dari Amerika Serikat
Musik blues bersumber dari musik spiritual serta pujian yang timbul dari komunitas mantan budak Afrika di Amerika Serikat. Ciri permainan dari musik blues sangat menyerupai dengan musik jazz, dan yang dapat membedakan adalah pada tempo serta penonjolan unsur melodinya. Musik blues memiliki tempo yang slow pada lagu serta permainan gitar lebih menonjol, sedangkan untuk instrumen lain terlihat hanya sebagai pelengkap saja. Berikutnya adalah country. Musik country adalah pencampuran dari unsur musik Amerika yang bersumber dari Amerika Serikat bagian selatan dan juga pegunungan Appalachia. Musik ini bersumber dari lagu rakyat Amerika Utara, musik Celt, musik gospel, dan perkembangannya sejak pada tahun 1920-an. Alat musik yang biasa digunakan dalam musik country biasanya gitar, biola, steel gitar, dobro, harmonika, gitar bass, serta fiddle biola, drum, mandolin, dan banjo. Selanjutnya adalah emo. Emo adalah jenis musik rock yang memiliki ciri khas yang melodius, diiringi dengan lirik yang ekspresif serta berisikan pengakuan. Alat musik yang digunakan adalah vokal, gitar listrik, gitar bass, dan juga drum. Berikutnya adalah metal. Metal adalah aliran musik rock yang telah ada sejak 1970-an. Aliran ini menonjolkan gitar yang sangat banyak. Metal memiliki subgenre seperti thrash metal dan speed metal, grunge, folk metal, melodic death metal, deathcore, death metal, black metal, dan alternative metal. Berikutnya adalah hip hop. Hip hop merupakan suatu gerakan kebudayaan yang tumbuh sejak pada tahun 1970-an yang dibudayakan oleh masyarakat Afro-Amerika dan Latin Amerika. Adapun subgenre dari hip hop antara lain, yang pertama Miami Bass, lalu hardcore hip hop, rapcore, dan elektro. Berikutnya adalah jazz. Jazz adalah sebuah aliran musik yang lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dengan sumbernya yaitu pencampuran dari musik Afrika dan Eropa. Ciri khasnya adalah vokal serta lirik yang lebih mengarah kepada bagian dari bunyi instrumen, harmoni yang rumit, serta memiliki tonalitas yang luas, dan juga sering terjadi modulasi serta ritme dan melodi yang memiliki kecenderungan improvisatif. Musik klasik. Ciri-ciri musik klasik didominasi dengan musik gesek dan tiup, lalu tidak menggunakan beat serta konstan serta tidak mengedepankan ritme pada melodi dan harmoni. Alat musik yang biasa digunakan adalah harpsichord, piano, biola atau violin, brass, dan cello atau bass violin. Berikutnya adalah musik pop. Musik populer atau musik pop yaitu merupakan nama untuk aliran musik yang dikenal luas oleh pendengarnya serta bersifat komersial. Musik populer pada awalnya berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, yang mana rekaman pertama kali dibuat menurut penemuan dari Thomas Edison yang dikategorikan dengan musik klasik, musik jazz, musik tradisional, musik blues, kemudian berkembang juga di negara lain di dunia. Berikutnya adalah R&B. R&B atau Rhythm and Blues adalah genre musik populer yang menyatukan antara jazz, gospel, dan blues. Musik ini pada awalnya diperkenalkan oleh seorang pemusik Afrika Amerika pada tahun 1948. Berikutnya adalah reggae. Reggae merupakan irama musik yang berkembang di Jamaika dan biasanya alat yang digunakan adalah drum, bass, gitar, dan juga keyboard. Berikutnya adalah rock. Musik rock merupakan genre musik populer yang banyak dikenal di sekitar pertengahan tahun 50-an. Swing merupakan jenis musik baru yang merupakan turunan dari musik populer. Ciri khas dari musik swing adalah swing yang selalu dinyanyikan dengan nada-nada yang mendayu-dayu. Musik swing ini dinyanyikan dengan sangat santai dan juga hampir tidak ada ekspresi. Musik modal. Musik modal adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut kecuali nada dasar yang merupakan pusat finalis. Prinsip modal berasal dari musik monofon, yaitu satu lagu saja atau satu melodi lain yang dinyanyikan oleh satu atau beberapa orang. Dalam hal ini, prinsip modal mirip dengan salah satu prinsip dalam musik karawitan, yaitu sistem pelok atau salendro. Karena tangga nada pelok atau salendro lebih berhubungan dengan karakter melodi yang monofon atau horizontal dan terdapat nada dasar juga sebagai pusat.
Perbedaan dengan prinsip modal di Eropa dapat ditemukan dalam rangka ketentuan interval, karena di Indonesia tidak ada standarisasi jarak interval. Kenyataan ini bukan merupakan kekurangan, melainkan perbedaan yang berdasarkan estetika musik, sejarah tradisi budaya yang berbeda. Ciri-ciri musik modal yaitu memiliki pusat nada yaitu nada dasar berifat monofon, tidak ada hubungan khusus antara masing-masing tangga nada, menggunakan tangga nada pentatonik dan bersifat horizontal. Ternyata, terdapat beberapa budaya musik yang tetap mengembangkan prinsip pentatonis seperti Indonesia. Misalnya, sedangkan di Eropa unsur-unsur pentatonis diubah melalui sistem tangga nada modal. Padahal, karakter pentatonis masih sering muncul pada beberapa karya-karya musik barat sebagai simbol paling alami. Contoh karya musik di Eropa dengan unsur-unsur pentatonis. Yang pertama, musik monofon abad ke-7 yang namanya lagu Gregorian. Yang kedua, karya Claude Debussy yang berjudul Epigraphs Antique. Yang ketiga, karya Franz Schubert yang berjudul Frühlingstraum. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai musik tonal. Musik tonal merupakan istilah musik berarti menyatakan bunyi atau warna suara, sedangkan ton berarti bunyi nada itu sendiri. Musik tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan. Artinya suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja, setiap not itu tidak berdiri sendiri, memiliki tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Adapun pengertian lain menurut para ahli yaitu musik tonal adalah musik yang terpadu dan dimensi. Musik disatukan jika mendalam merujuk ke sistem prekomposisional dihasilkan oleh prinsip konstruktif tunggal yang berasal dari skala tipe dasar. Itu adalah dimensi jika dapat tetap dibedakan dari yang memesan prekomposisional. Pitt 1995,299. Dari definisi tersebut kita dapat cirikan bahwa musik tonal itu memandang bunyi secara horizontal dan vertikal, memiliki pusat nada, menggunakan tangga nada diatonik mayor dan diatonik minor. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai musik atonal. Pastinya telinga kita belum terbiasa mendengar kata musik atonal, bukan? Bahkan majalah musik saja tidak banyak yang mampu membahas salah satu genre musik ini. Namun, menurut desas-desus yang beredar, mayoritas musisi tidak mengikuti atonal sebagai genre musik dan menganggapnya sebagai kebisingan acak. Atonal sendiri adalah jenis musik tanpa nada dan disonansi yang mungkin memiliki kesamaan tetapi sebenarnya tidak sama. Sebenarnya, jika menganggap atonal bukan bagian dari musik agak kurang tepat, sebab musik tanpa nada sebenarnya sudah familiar digunakan terutama dalam sejarah musik dan dipahami sebagai sebuah gerakan yang berbeda dimulai sekitar awal abad 20. Atonal sendiri saat itu muncul karena adanya keakraban manusia terhadap nada namun tanpa dibumbui dengan perasaan. Atonal mengajarkan kita untuk membuat musik berbumbu. Atonal juga ditandai sebagai awal munculnya musik klasik yang sudah terlihat geliatnya sejak abad 20. Saat itu musik-musik tanpa nada banyak digunakan untuk acara peribadatan di berbagai gereja. Musik tanpa nada menjadi fenomena besar selama awal abad 20 karena dipandang sebagai musik alternatif yang lebih harmonis. Musik tanpa nada sebenarnya ditandai dengan sistem dan teori yang cukup mudah, yang nadanya hanya berupa tonal. Awalnya banyak yang mencecar musik atonal karena dipandang tidak jelas. Namun seiring dengan banyaknya musisi atonal yang lahir lambat laun, orang-orang pun mulai menyukai musik ini. Ingin mengenal lebih jauh tentang musik ini, pergilah ke Eropa karena di Indonesia belum banyak musisi yang mengetahui musik ini. Musik atonal tidak mengikuti aturan baku atau tanpa memperhatikan tonal nada menggunakan tangga nada kromatif. Bisa kita katakan musik atonal ini musik yang bersifat spontanitas. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi konsep musik barat. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bisa menambah ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.